dalam R itu sendiri, kita sudah mulai masuk ke algoritma yang akan digunakan untuk metode analisisnya yang akan digunakan dalam proyek data analytics yang sudah jamak kita lakukan gitu ya, menggunakan regresi analisis. Baik, tanpa berpanjang lebar, kami persilakan untuk Mas Widya Prana Yoga ya. Zoom is yours, screen is yours. Nanti teman-teman kalau ingin nanya bisa langsung raise hand aja atau langsung open mic, nanti bisa langsung dibantu untuk sudah open mic ya. Nanti akan langsung ditanyakan saja, langsung tanyakan saja ke narasumber Mas Widya Prana Yoga. Silakan Mas Yoga. Oke, terima kasih Mas Rahmat atas pembukaannya. Di sini saya akan ini ya mencoba, sebenarnya bukan ini, saya juga materi hari ini agak lama sudah nggak dipelajari, jadi ini sekalian saya mengingat aja, sekalian refreshing. Jadi di sini saya sebenarnya kayaknya terkait linear regression ini kan sudah banyak ya diketahui lah kayaknya. Pada saat pembuatan skripsi juga udah sering dibahas, cuma di sini saya ingin nge-refresh lagi aja ya pengetahuan teman-teman terkait dengan linear regression ini. Oke, saya mohon izin buat share screen ya, teman-teman. Oh, salah. Mulai dari ininya dulu deh. Oke, kelas Machine Learning in R, Regression Analysis bisa saya mulai ya. Jadi, saya orangnya suka meme, jadi saya mulai kelasnya dari meme dulu ya. Jadi, pada saat kita bicara soal AI itu, maksudnya kan sekarang udah bicara soal AI ya, bahkan dari forum-forum pimpinan itu udah bicara kita harus mulai bergerak ke AI. Itu yang kelihatannya AI seperti itu ya, cuma pada saat kita aplikasikan di lapangan ya, kita sebenarnya belum terlalu menjauh ke sana juga sih. Emang perjalanannya sudah mulai ke sana, cuma sekarang kita masih ke dalam tahap yang machine learning-nya itu. Jadi pada saat implementasi mungkin lebih banyak yang kita pakai nanti selain machine learning, selain linear regresi bisa jadi kayak yang lain kayak klasifikasi, terus apalagi ya, unsupervised mungkin yang akan lebih sering kita gunakan di lapangannya daripada kita harus menggunakan deep learning lah gitu, langsung kita masuk ke computer vision lah kayak gitu. Jadi ini yang kenapa linear regression. Jadi sebenarnya ini masih banyak banget dipakai di berbagai macam organisasi. Jadi kalau bisa dibilang ini adalah kemampuan dasar yang kayaknya harus bisa dimiliki lah oleh setiap data scientist sebelum masuk ke mungkin yang lebih advance seperti udah computer vision atau sudah masuk ke dalam deep learning dan sebagainya. Jadi bisa dibilang machine learning itu sendiri ya, basic-nya itu sebenarnya berawal dari statistik. Jadi machine learning itu merupakan applied statistik. Jadi dari statistik yang udah bahkan dari beberapa 100 tahun yang lalu ya terkait linear regression, mulai dari Gaussian, kemudian dikembangkan lagi ke generalized linear model, kemudian selanjutnya itu udah lama sebenarnya. Cuma pada waktu itu kan pengolahan data masih belum bisa secepat sekarang ya. Jadi kalau kayak dulu tuh mau buat satu linear regression untuk beberapa data aja, misalkan 20 data tuh udah cukup lama. Sedangkan kalau sekarang kita udah bisa menghandle ribuan bahkan jutaan data dalam sekaligus. Jadi basic-nya itu yang harus kita kuatkan dulu sebelum kita bisa melangkah ke machine learning-nya. Jadi di machine learning ini terutama di sini ya di materi linear regression ini pertama-tama kita cek dulu nih kira-kira bedanya apa ya dari regression analysis yang menggunakan linear regression dengan, jadi ada dua ya, yang pertama parametrik dan non parametrik. Kalau parametrik itu biasanya lebih ke arah yang ada perhitungan matematisnya. Yang non parametrik sebenarnya juga ada, cuma kita lebih gampang mengetahui beberapa parameter di dalam yang parametrik kayak gini perbedaannya. Jadi kalau linear regression, jadi ini sebenarnya kayak semacam sindiran sih. Jadi bisa dibilang kalau non parametrik itu kayak misalkan kayak deep learning, kemudian XGBoost dan sebagainya yang udah boosting itu dia biasanya lebih intensif dia komputasinya gitu, komputasi data. Sedangkan kalau linear regression itu bisa bahkan banyak data sekaligus masih bisa dihandle gitu.
Kemudian seperti misalkan kita bisa lihat di sini ya, kayak dengan beberapa data point saja. Oops, sorry. Dengan beberapa data points kita sudah bisa mempublikasinya ke jurnal-jurnal makroekonomi. Biasanya mereka pakai regresi gitu, melihat value-nya dan sebagainya. Kemudian kita bisa lihat lagi, kayak misalkan kadang kalau kita mencoba yang non parametrik ya, kayak misalkan XGBoost atau random forest dan sebagainya, itu kita pengen ngelihat nih variabel mana sih sebenarnya yang sangat berpengaruh dalam satu model. Cuma kadang banyak hal yang menyebabkan variabel yang model non parametrik ini lebih kurang robust gitu dibandingkan dengan linear regression. Kalau linear regression itu kan udah terlihat jelas gitu, nggak bakal ada yang berani membantah ini salah, ininya salah, karena sudah ada perhitungan matematis yang udah dibuktikan gitu loh. Jadi bahkan interpretasinya sendiri lebih gampang gitu, karena kita kan secara umum lebih gampang ngelihat yang secara visual itu yang secara garis lurus seperti inilah ya, lebih gampang gitu, terus bisa banyak lah, itu maksud dari softwarenya sendiri sudah banyak yang handle dan sebagainya. Jadi bisa dibilang sebenarnya linear regression itu nggak jelek-jelek amat gitu. Walaupun sebenarnya dari sisi akurasinya itu mungkin lebih bagus yang non parametrik ya. Cuma kalau kita ingin mendapatkan insight lebih dalam itu sebenarnya dari linear regression itu sudah bisa kelihatan kita harusnya melakukan apa, bahkan untuk prescription-nya ke depannya ya. Kalau prediction kan kita memprediksi apa yang ada di masa yang akan datang. Cuma kalau kita bicara soal insight-nya, prescription-nya ke depannya itu kita mesti ngapain sih? Itu kan sebenarnya bisa kelihatan ya dari variabelnya tuh yang kita harusnya lebih fokus ke sini, atau misalkan nanti variabel yang lain sebenarnya tidak terlalu berpengaruh, ya udah kita nggak usah fokus ke sana, kita lebih fokus ke yang benar-benar memberikan tingkat kepastian lebih tinggi dibandingkan variabel lain, kayak gitu. Jadi intinya apa sih sebenarnya linear regression tuh? Jadi sebenarnya simple sih, cuma bagaimana kita mencoba untuk memasang suatu garis lah kira-kira gitu ke dalam satu data. Jadi kita bisa lihat dari data ini ya. Dari data ini, dari beberapa macam titik ini, data point ini, kita mencoba mencari suatu hubungan nih, suatu garis lurus apa yang bisa menjelaskan terkait data point ini. Misalkan di sini, misalnya kita bicara soal ini ya, tikus lah ya. Di sini misalkan, oh kalau tikus nggak mungkin negatif ya, anggap aja datanya mulai dari sini lah ya, kira-kira. Yang sebelum ini anggap aja nggak ada. Jadi misalkan ini beratnya, kemudian ini besarnya. Jadi kan ada semacam kayak korelasi gitu antara berat dan besarnya. Jadi kalau misalkan kita mendapatkan suatu tikus yang beratnya misalkan 100 gram gitu, kita sudah bisa pastikan bahwa besarnya mungkin dia akan lumayan besar gitu dibandingkan dengan tikus yang beratnya mungkin cuma 50 gram dan sebagainya. Nah, untuk menerapkan suatu garis ke dalam data ini, ada beberapa metode ya yang bisa dipakai. Yang pertama, maximum likelihood estimation sama least squares. Jadi kalau untuk fitting linear regression ke dalam satu data mungkin banyak ya yang udah tahu. Cuma di sini karena kelas data R ini lebih mengarah ke statistiknya, jadi saya akan mencoba menjelaskan sedikit nih terkait bagaimana kita bisa mendapatkan data apa ya? Bagaimana kita bisa mendapatkan garis yang pas untuk mempresentasikan titik-titik ini gitu, titik-titik data point ini, kira-kira seperti itu. Jadi yang pertama maximum likelihood ini mungkin akan ada sedikit perhitungan matematis, cuma jangan terlalu dipusingin aja. Di sini saya cuma pengen menjelaskan terkait alurnya aja, karena orang juga kadang untuk machine learning itu nggak akan melihat perhitungan matematisnya seperti apa. Cuma paling nggak di sini kita bisa mendapatkan ilmu sedikit lah terkait dengan bagaimana suatu titik itu bisa kita tetapkan garisnya itu seperti apa. Oke, jadi kapan sih kita bisa pakai linear regression itu? Jadi kita bisa pakai datanya apabila variabel y atau variabel targetnya ini
adalah data dengan skalanya metrik atau continuous. Jadi bisa kita bilang kalau misalkan datanya berupa continuous, nah yang targetnya ya, kita misalkan targetnya tuh yang kita inginkan misalnya penjualan. Penjualan kan berupa continuous datanya. Nah, itu kita bisa cek. Misalkan tadi balik yang sebelumnya kita ingin melihat besarnya suatu tikus itu seberapa atau tingginya lah, tinggi satu tikusnya. Nah, itu kan datanya berupa continuous ya, itu bisa kita terapkan. Kemudian variable X-nya ya, yang independent variable-nya itu apa aja sih? Jadi sebenarnya bisa apa aja, jadi bisa pakai yang non-metric juga, kayak misalnya ordinal atau label, misalkan pria dan wanita itu bisa kita pakai. Nah ini kita harus encoder terlebih dahulu ya. Untuk terkait ini nanti akan dibahas lebih lanjut di kelas data R selanjutnya. Jadi ada beberapa jenis yang bisa kita lihat. Yang pertama ada rasio, kayak misalkan di sini ada bulan ya. Bulan 1, produksi bulan 1 misalkan ada 100, kemudian bulan 2 0, bulan 3 200. Ini kan datanya rasio ya, maksudnya data time series bisa kita pakai. Kemudian yang jaraknya tetap, misalkan interval kayak misalkan suhu, misalkan ada meningkat 2 derajat, ini bisa kita pakai. Atau misalkan urutan ya, misalkan ranking 1, 2, 3, atau misalkan besar, sedang, kecil, itu bisa kita pakai juga. Nanti kita akan konversi terlebih dahulu menggunakan encoder. Jadi intinya yang ada dalam suatu regresi linear itu yang kita butuhkan ada beberapa. Yang pertama, ini masih sederhana ya, dalam suatu misalkan ya, di sini ya balik yang tadi ya, di sini ada berat, di sini misalkan ada tinggi ya. Nah itu yang kita butuhkan apa? Yang pertama dependent variable-nya, yaitu misalkan yang kita ingin prediksi adalah tingginya. Nah tingginya ini merupakan Y-nya. Jadi target variabelnya ini, kemudian population y-intercept-nya ya, kayak misalkan inilah, kalau kita ngomong berat badan manusia itu kan pasti ada berat minimal ya, nggak mungkin ada berat manusia tuh kosong kan. Paling nggak setiap orang tuh ada minimal beratnya berapa lah, kira-kira di sini mungkin 20 gitu, atau 40. Jadi bahkan bayi yang baru lahir juga ada beratnya gram gitu. Kayak gitu. Jadi nggak mungkin bayi baru lahir beratnya 0, itu nggak mungkin. Jadi ini population intercept ini merupakan bagaimana kalau misalkan kita nggak ada variabel prediksinya, misalkan beratnya, paling nggak sudah ada sesuatu di sini, minimalnya berapa lah gitu, kayak panjang panjang bayi lah gitu, panjang bayi pasti minimal ada berapa lah gitu, ada 40 atau mungkin karena bayinya lahirnya sesar mungkin dia lebih pendek dibandingkan yang lain, tapi setidaknya paling tidak ada nilai minimal di sini. Ini yang disebut dengan intercept-nya ya, dari sini. Misalkan di sini ada bayinya misalkan 10 lah, 10 cm gitu. Kemudian input variable X-nya, nah ini independent variable-nya. Jadi yang berat ini, yang ini X-nya. Ini yang akan digunakan untuk memprediksi. Nah, untuk memprediksi ini bagaimana caranya? Jadi dia harus dikalikan dengan yang namanya slope-nya atau koefisiennya itu. Yang ini kita pakai B1 ya. Ini kita masih dari satu ya, cukup linear regression berdasarkan satu variabel aja. Jadi kita coba prediksi tinggi berdasarkan beratnya. Nah, di sini koefisien ini slope-nya ini atau kemiringannya. Jadi nanti kemiringannya seberapa sih? Apakah dia mungkin miringnya segini? Atau mungkin dia miringnya segini? Atau segini? Nah, itu tergantung nanti seberapa, sorry, bukan gitu sih. Jadi tergantung nanti dari hasil perhitungannya itu seperti apa. Dan setelah itu nanti biasanya ada error atau residual di sini biasanya. Jadi kalau ada error itu, ini dia biasanya berdasarkan dari distribusi normal ya. Jadi errornya itu biasanya nilai rata-ratanya 0, kemudian standar deviasinya itu tidak kita ketahui biasanya. Nah ini bisa macam-macam karena bisa jadi orang yang misalkan beratnya di sini ada berapa ya? Misalkan 20, 40, misalnya 40 lah ya. 40, terus kita prediksi kalau misalkan berdasarkan misalkan yang kita ingin pakai adalah garis yang di sini ya. Garis yang di sini. Nah, itu kita coba Buang prediksi. aja deh. Sorry. Buang aja. Oh.
Oke, lanjut. Misalkan prediksinya ternyata tingginya di sini sekitar 50 lah ya. 50. Tapi kan nggak selalu seperti itu. Kayak misalkan error ini. Jadi bisa jadi nanti ini kan faktor yang sorry, berat yang kita prediksi ya, yang kita prediksi. Jadi Y hat-nya 50. Cuma bisa jadi nanti ternyata beratnya itu ada yang 51, ada yang beratnya 49, ada yang beratnya 48 mungkin. Jadi bisa jadi ada error di situ, entah errornya berapa kilo lah kira-kira. Mungkin kurang lebih sekitar ada 2 sampai 3 kilo lah di sini kira-kira. Jadi itu yang bisa dimasukkan dengan error. Jadi karena kan pada saat kita melakukan prediksi kan nggak mungkin hanya berdasarkan satu variabel aja. Bisa jadi ada variabel-variabel lain yang sebenarnya kita tidak tahu. Kayak misalkan apakah dia makannya 2 kali sehari atau 3 kali sehari dan sebagainya. Itu kan berpengaruh juga tuh. Mungkin apalagi ya kalau yang terkait dengan tinggi badan. Mungkin karena ada faktor stunting di situ. Bisa jadi karena terlalu banyak makan dan sebagainya itu kan sebenarnya kita nggak tahu. Jadi ada beberapa macam hal yang bisa menyebabkan adanya error ini. Jadi ini tetap pasti akan ada di setiap model yang namanya error ini ya. Jadi selisih antara yang kita prediksi dengan observasi yang sebenarnya itu errornya. Jadi ini yang harus ada ya dalam setiap regresi linear. Nanti kalau misalkan kita udah ngomong terkait multiple linear regression, nah ini tinggal ditambahkan aja. Ini kan cuma satu ya. Misalkan kita menggunakan 3 variabel ya, misalkan ini B0 intercept-nya tetap, kemudian B1 ini apa ya, misalkan kita ingin mendeteksi penjualan berdasarkan iklan yang ingin kita lakukan. Misalkan B1 nih, misalkan iklan yang kita publish di Facebook mungkin, atau B2-nya berdasarkan iklan yang kita upload di misalkan Instagram mungkin, atau misalkan berdasarkan iklan yang kita upload di YouTube. Nah, berdasarkan 3 jenis iklan ini, kira-kira berapa sih sales-nya di sini? Nah, itu. Kalau udah kayak gini, berarti kita udah masuk ke yang namanya multiple linear regression. Dan di sini tetap di belakangnya pasti ada error yang kita nggak tahu itu berapa errornya. Karena bisa jadi ada variabel-variabel lain yang mungkin kita nggak punya datanya lah, atau misalkan ya kita nggak tahu ternyata ada variabel yang sebenarnya tuh variabel itu penting, cuma kita nggak tahu itu variabelnya apa. Jadi errornya tuh semuanya masuk ke sini. Oke, kita masuk ya ke cara memprediksinya. Jadi mungkin yang setelah ini agak sedikit memusingkan karena saya sendiri juga nggak terlalu ngerti ya karena terkait turunan kalkulusnya. Ini pelajaran SMA sih sebenarnya, cuma dulu agak lupa juga sih. Jadi yang pertama tuh metodenya ada yang namanya maximum likelihood estimation. Jadi kita mencoba menerapkan suatu distribusi ke dalam suatu data. Jadi asumsikan misalkan begini ya, kita punya beberapa jenis distribusi, kalau nggak salah ada yang namanya distribusi normal. Kira-kira seperti ini ya, distribusi normal seperti ini. Kemudian ada lagi yang namanya exponential distribution, kalau nggak salah seperti ini dia. Oke, terus berapa ya? Ada sigmoid, saya lupa lagi, ada binomial, saya lupa gambarnya seperti apa. Jadi maksimum likelihood ini kita sebenarnya ingin bagaimana caranya mengaplikasikan suatu distribusi. Jadi secara umum sih yang kita pakai itu distribusi normalnya yang tadi ya. Bagaimana kita menerapkan distribusi itu ke dalam data. Jadi misalkan di sini kita punya data ya. Kemudian kita punya data apa ya, misalkan poin-poin data. Kemudian kita coba memfitting suatu line, suatu garis ke dalam datanya, misalkan seperti inilah. Sebentar, pakai yang lain aja. Biru kali ya.
Kemudian gimana caranya jadi apabila kita punya suatu variabel tadi ya, balik ke sini, misalkan ini berat dan di sini ada tinggi. Jadi distribusi apa yang pas di sini? Kalau kita lihat di sini kan dia sepertinya masuk ke dalam distribusi normal ya. Jadi kalau maximum likelihood estimation itu kita mencoba menerapkan suatu distribusi ke dalam suatu data, misalkan data beratnya segini ya. Kira-kira dari sini seberapa sih ininya? Kalau kita misalkan terapkan di sini. Jadi setelah itu baru kita cari likelihood-nya. Jadi kayak likelihood ini kayak ini deh, kita masuk ke R-nya aja. Materinya kayaknya udah di-share juga tadi. Nah ini misalkan kita punya data ini ya. Data ini. Kira-kira gradien apa atau slope yang mana sih yang akan lebih cocok untuk melengkapi datanya ini? Misalkan kita coba variabelnya itu 1 kali X yang pertama ya, yang kedua 2 kali X, yang ketiga 3 kali X. Setelah kita coba plot, hasilnya seperti ini. Kalau dilihat secara visual, yang lebih pas itu adalah yang mana sih? Yang lebih pas itu sepertinya ya, kalau kita lihat secara visual yang merah ini. Karena kalau kita pakai yang atas, misalkan yang hijau, dia agak errornya lumayan tinggi dibandingkan yang merah ini. Apalagi kalau kita pakai yang biru, errornya juga lumayan tinggi dibandingkan yang merah. Setelah itu, kita evaluasi log likelihood-nya. Jadi, setelah kita menentukan distribusinya, kita lakukan likelihood-nya untuk mempermudah perhitungan, kita pakai log likelihood-nya aja. Jadi log likelihood ini misalkan distribusinya normal ya. Nah ini kan ini nggak usah dihafalin atau diapain aja, cuma ngelihat ininya aja. Jadi kalau distribusi normal kan dia berdasarkan jadi ada beberapa variabel yang diperlukan kayak misalkan berdasarkan nilai rata-rata dan standar deviasinya ya. Nah ini kalau kita log likelihood dia sorry ternyata nggak saya masukkan. Jadi kalau kita ingin pakai regresi yang berupa distribusi normal, kita pakai yang ininya, yang asumsinya berarti dia yang sorry distribusi normal gitulah kira-kira. Jadi untuk lebih mempermudah perhitungan kita pakai yang lognya. Lognya kalau kita lihat di sini, cari log likelihood-nya ya, log likelihood-nya kira-kira rumusnya seperti ini. Nah yang hasil dari perhitungan ini adalah dari bar plot ini. Jadi dari log likelihood-nya yang ini, yang mana sih yang paling rendah? Seperti kita lihat di sini yang paling rendah adalah yang yang paling tinggi. Log likelihood yang paling tinggi itu yang mana sih? Yang paling tinggi adalah yang merah ini. Jadi yang kedua ini ya, yang garis kedua ini. Kemudian ini kan kita udah tentukan ya sebenarnya kita coba dari 1, 2, dan 3. Nah ini kita juga bisa pakai metode brutal nih. Kita coba ngecek kira-kira slope yang pas itu yang mana. Kita cek misalnya kita pakai 100 data point nih antara 1 dan 3. Kita coba yang mana sih yang akan memaksimalkan log likelihood-nya. Log likelihood-nya kalau misalnya kita coba 1 ternyata nggak terlalu ini ya, nggak terlalu bagus. Kemudian kita coba yang lain 1, berapa gitu sampai 1,5 dia semakin naik. Kemudian sampai kedua log likelihood-nya itu ternyata udah kalau sepertinya dilihat di sini kan lumayan paling tinggi ya. Setelah lewat dari 2 dia turun lagi sampai dengan akhirnya seperti itu. Jadi kalau di R itu kita punya yang namanya tuh apa ya, untuk mencari yang mana sih nilai optimalnya. Kalau di sini kan kita lihat yang mana yang akan memaksimalkan log likelihood-nya ini. Nah, yang akan memaksimalkannya ini adalah 2. Ini sebenarnya nggak terlalu pas sih. Karena di sini tadi pada saat kita mencoba nge-generate datanya, itu ternyata ada error di sini. Jadi apa ya, nggak terlalu sempurna banget lah gitu. Jadi yang dihasilkannya itu ternyata yang memaksimalkan adalah yang 2,0 ini.
Nah, jadi kan intinya kita mencoba mengaplikasikan suatu distribusi ke dalam suatu data, kemudian kita cari local likelihood-nya, kemudian setelah itu bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi kan kalau kita lihat di sini dia mendapatkan hasil yang maksimalnya di 2. Nah, kalau di kalkulus tuh ada yang namanya turunan. Jadi kita kan sempat belajar turunan waktu SMA ya. Kalau yang IPA dulu kayaknya dapat. Jadi kayak misalkan kita ngomongin turunan dari misalkan kurva x kuadrat plus 2x ya. Oke, kalau mencari turunannya itu kan bisa kita langsung ini aja ya. Kalau turunan itu berarti 2x plus 2. Nah, kalau untuk mencari yang maksimal, kita tinggal jadikan turunan ini sama dengan 0. Jadi hasilnya dari kurva ini yang maksimal adalah pada saat x-nya sama dengan minus 1, kira-kira seperti itu. Nah, logikanya itu sama seperti ini. Jadi kita pakai maksimum likelihood, kita coba dari data ini, kemudian kita turunkan dia, cari derivasinya, kemudian berdasarkan ini ya, derivasi berdasarkan B0-nya, kemudian berdasarkan B1-nya, dan berdasarkan sigmanya. Nah, dari sini baru kita dapatkan ini hasilnya. Jadi sebenarnya beta 1 itu, beta 1 hat itu kita bisa dapatkan dari covariance YX-nya dibagi dengan variance-nya, varian X. Kemudian untuk beta 0-nya kita bisa dapatkan dari nilai rata-ratanya dari targetnya dikurangi beta 1 dikali X rata-rata. Dan seterusnya. Nah, ini kita bisa pakai untuk membuat suatu ininya, apa istilahnya, suatu kurvanya lah. Jadi kan kita udah dapat nih, misalkan B1-nya berapa, B0-nya berapa, baru kita cari dia. Tadi misalkan, mana ya, sebentar. Oh, sorry. Ternyata belum saya masukkan. Oke, nggak apa-apa. Jadi sebenarnya kalau dari ininya sendiri, dari rumusnya itu kira-kira secara simpelnya dia mencarinya seperti ini. Nah, ini kan untuk satu variabel aja ya. Jadi variabel X, satu variabel X aja. Kalau misalkan ada 2 variabel X, caranya tetap sama seperti ini. Kita tentukan distribusinya, kemudian likelihood-nya kira-kira berapa probabilitasnya, kemudian kita pakai log likelihood-nya untuk mempermudah perhitungan, baru kita turunkan dia, hasil turunannya kita sama dengan 0, sehingga kita dapat yang namanya B0, B1, untuk bisa dimasukkan ke dalam model. Jadi kita udah bisa melengkapi yang ini. B0-nya kita udah dapat, B1-nya kita udah dapat. Nah, ini bisa kita pakai untuk melakukan prediksi, kira-kira seperti itu untuk linear model. Kemudian ada metode lainnya juga, yang namanya ordinary least square. Jadi kita ingin meminimalkan jarak kuadrat antara hasil prediksi dengan observasi. Jadi misalkan di sini ya. Misalkan di sini buat kurva lagi ya. Kemudian, sorry, ini jangan dulu, titiknya dulu deh. Misalkan kita nggak tahu nih berapa ya slope yang pas atau kurva yang pas. Misalkan kalau kita coba ke sini ya, dari sini ke sini. Dari sini ke sini, baru kita cek, ini percobaan pertama, kita cek berapa jaraknya. Jadi dari titik ini kan mempunyai kira-kira prediksinya tuh kira-kira di sini ya. Kalau kita misalkan menggunakan garis ini sebagai buat prediksi. Kemudian ini juga kita cari berapa selisihnya antara yang sebenarnya dengan hasil prediksi yang kita lakukan.
Ini juga sama. Ini juga sama. Kita cari selisihnya berarti dari misalkan ini X1 ya. Misalkan yang pertama, sorry, ini data point yang pertama, misalkan data point yang 1. Yang pertama, selisihnya berapa sih? Berarti ini kan ini yang aslinya ya. Y1 misalkan. Kemudian prediksinya ini Y1 hat. Selisihnya tuh berapa? Berarti ya, 1 dikurang ya 1 head ya. Yang ini yang prediksi, ini yang observasinya. Ini selisihnya. Cuma kan kalau misalkan ada yang kalau misalkan ini kita kurangi ini kan nilainya minus ya. Makanya dikuadratkan. Kemudian setelah itu yang lainnya juga sama. Yang ini kita cari juga yang Y2 dikurangi prediksinya, kemudian dikuadratkan. Nah, totalnya berapa nih kira-kira? Kalau kita misalkan total sampai dengan yang terakhir, misalkan hasilnya 50 ya. Oh, ternyata sum of squares-nya, ini sum of square-nya itu adalah 50. Kalau misalkan kita coba ini ya, kita coba ganti garisnya. Sorry, tadi di sini ada satu data. Nah, tadi kan garisnya agak ke sini ya. Coba kita pakai yang garisnya agak sedikit menaik mungkin. Dari sini ke sini. Tadi kan kita lihat jaraknya lumayan jauh ya, yang kalau misalkan yang ini dibandingkan garis yang sebelumnya. Sorry, garis sebelumnya kayaknya tak biarin aja deh. Misalkan tadi yang ini ya. Oke, kalau misalkan yang satunya berarti yang itu adalah jaraknya dari sini ke sini. Dia kan semakin dekat berarti. Ini semakin dekat. Ininya mungkin agak tambah menjauh, tapi ininya semakin dekat, ini semakin dekat. Mungkin bisa jadi nanti hasilnya setelah kita cari selisihnya itu adalah mungkin sekitar 40 lah ya, atau 30 mungkin, 40 aja deh. Nah, itu akan jadi least squares ini gimana cara kita meminimalkan jaraknya, mencari garis yang jarak antara sum of squares antara hasil prediksi dengan hasil yang sebenarnya itu semakin kecil. Berarti kan kalau semakin kecil di kalkulus itu kita ingin mencari yang derivatif atau turunan ya, turunan, kita bisa turunan lagi. Cari yang mana semakin kecil. Kalau minimal kan tadi kan kita ngomongin maksimal ya, kalau maksimum likelihood. Kalau di sini kebalikannya, kalau least square ini kita ingin mencari yang minimalnya. Kira-kira seperti itu. Baru kita cari derivatifnya, kemudian turunannya dicari yang sama dengan 0. Di situ kita cari kira-kira gradiennya berapa gitu. Kayak gini. Jadi berapa yang error atau residualnya itu berapa yang sampai errornya ini paling kecil lah gitu kira-kira. Simpelnya seperti itu. Kalau linear least square. Mencari garis yang semuanya lebih kecil lah gitu. Kalau misalkan ini, kalau misalkan ada ternyata ada garis baru lagi, sorry. Ada satu garis baru yang kalau kira-kira kalau garis seperti ini, dia jaraknya itu seberapa sih? Jarak antara ini ke sini, kemudian ini ke sini. Jarak antara ini ke sini, kemudian ini ke sini, ini ke sini, dan ini ke sini. Berapa kira-kira? Yang paling kecil tuh jaraknya berapa? Kira-kira seperti itu simpelnya. Nah, kalau multiple linear regression tadi udah dijelaskan, tinggal ditambahkan aja sesuai dengan jumlah variabelnya tuh. Misalkan variabelnya sampai dengan n, ya udah kita buat dia rumusnya itu sampai dengan n. Kemudian kalau misalkan kita pakai metode least square,
sama kita cari selisihnya dari hyperplane ini. Kalau misalkan ini 3 variabel ya, MPG, wake, sama horsepower. Nah ini dari hyperplane ini, mana dari hyperplane ini yang paling kecil hasilnya, errornya itu, error dari data yang sebenarnya dibandingkan dengan hasil prediksi mana yang paling kecil. Kira-kira seperti itu. Nah kalau di R-nya sendiri, penerapannya kira-kira kayak gini. Nah ini, misalkan dari data X and Y tadi ya, kita coba bikin satu linear model di sini. Oke, sorry. Oke, dia langsung mendapatkan. Jadi kalau intercept ini yang tadi ya, beta 1, beta 0, yang intercept, kemudian inputnya ini yang inputnya itu yang beta satunya. Nah ini udah bisa kelihatan kalau kayak gini kan berarti sebentar ini tak ini aja deh, tak besarin. Berarti di sini kita dapat dia rumusnya adalah Y sama dengan 2,2, sorry, B0 dulu ya. B0-nya minus 1,164 ditambah 2,2 X. X1 ya. Di sini cuma ada satu aja, berarti cuma X1 aja. Jadi kalau misalkan kita punya datanya misalkan 10, tinggal kita masukkan ke sini. Jadi 22 dikurang 1,1 sekitar Y-nya itu 19-an. 18 komaan lah. Kira-kira seperti itu. Nah, dari ini, kalau di R ini, dari R-nya sudah menyediakan beberapa statistik yang bisa kita pakai untuk memastikan apakah model yang kita buat itu sudah baik atau kurang baik lah gitu kira-kira. Jadi misalkan ya, di sini kita sudah tahu yang dilihat itu yang pertama ada residualnya. Jadi kita ingin sebenarnya residualnya itu kira-kira mediannya di antara 0 ini. Karena kalau dia ternyata, sorry? Oh, ada. Jadi kalau misalkan dia ternyata median dari residualnya itu ternyata jauh dari 0, itu berarti kan distribusinya udah agak tidak normal gitu. Kalau distribusinya normal, biasanya kalau asumsi dari linear regresi ini adalah ininya harus normal nanti. Errornya harus normal. Errornya normal dengan nilai rata-rata 0. Itu yang hasilnya bagus. Jadi ternyata kalau di sini kan kita lihat mediannya ini 0,1 ya, minus 0,1 itu kan hampir mendekati 0. Jadi kita bisa bilang nih dari sisi errornya sendiri udah lumayan oke lah. Dari minimum sama maksimumnya juga hampir mirip nih. Berarti dia sudah terdistribusi dengan normal. Jadi kalau misalkan kita gambar ya di grafiknya, kalau error ya, kita bicara soal errornya, dia sudah memiliki distribusi normal seperti ini kira-kira. Di mana di sini nilainya 0, rata-ratanya 0, mungkin di sini ada minus 7, kemudian di sini ada 7,3. Minus 7,2, 7,3. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini kan udah berdistribusi normal dia, kira-kira seperti ini. Jadi, pastikan kiri dan kanannya tuh maksudnya nggak terlalu jauh lah gitu. Kayak ini kita bandingkan dengan ini. Kemudian kuartal pertama kita bandingkan dengan kuartal ketiganya. Kalau misalkan dia nggak terlalu jauh jaraknya, berarti kita bisa asumsikan dia distribusinya normal. Berarti modelnya ini termasuk bagus lah gitu kira-kira. Kemudian kita bicara selanjutnya terkait dengan koefisiennya. Koefisiennya ini tadi yang sudah sempat dibicarakan, yang ini. Y sama dengan berarti dari intercept-nya yang beta 0-nya. Ya, ini yang beta satunya. Ini intercept-nya minus 1,1, yang ini adalah 2,2. Oke, selanjutnya kita bicara soal errornya, standar error. Jadi
dari perhitungan matematis di belakang layarnya itu, jadi kan kita mungkin nggak tahu pasti ya kira-kira nilainya itu berapa. Karena kan bisa jadi karena perhitungan statistiknya bisa jadi ini ternyata datanya nggak terlalu mewakili populasi, jadi mungkin ada sedikit error yang terjadi dalam beta 0 sama beta 1-nya. Di sini kita dapatkan errornya itu 0,72. Jadi bisa jadi datanya nanti sekitaran kita cari ini ya. Bisa jadi nanti kalau kita bicara terkait confidence intervalnya mungkin sekitaran berapa ya kalau misalkan dikalikan, sorry di bawahnya ada nggak ya? Kita copy ke atas dulu. Sebentar dari sini aja. Confidence interval, confin kalau nggak salah. Oh, sorry. Kita pindah ke atas. Di sini aja. Nah ini, kita dapat confidence intervalnya dari minus 2,6 sampai 0,2. Kita bisa pakai ini ya. Jadi modelnya itu bisa jadi yang sebenarnya ya, karena kan kita melakukan linear regresi berdasarkan sampel dari populasi. Jadi bisa jadi nanti hasilnya itu akan mungkin lebih besar atau lebih kecil dari minus 1,164 ini. Jadi kira-kira kalau kita pakai 5% confidence interval itu kira-kira dari minus 2,6 sampai dengan 0,26. Ini khusus untuk beta 0-nya. Ini beta 1-nya juga sama. Dia nilainya mungkin antara 2,0 sampai 2,46. Karena kan kita belum tahu juga, bisa jadi nanti karena kalau misalkan sampel data yang kita tambah, modelnya akan berubah lagi. Kira-kira mungkin akan di antara ini interval untuk beta 0 sama beta 1-nya. Oke, untuk multiple linear regression ini, tadi kan kita cuma bicara terkait dengan satu aja ya, linear regression dengan satu variabel. Kalau dengan multiple variabel, misalkan kita coba generate datanya ya. Oke, terus kita coba fitting datanya. Jadi kalau di R ini yang bisa kita pakai itu, sorry, back, oops. Untuk memasukkan ke dalam ininya, kita bisa pakai, jadi kalau di R itu seperti ini ya, pakai linear model, kemudian targetnya dulu. Targetnya itu apa? Di sini targetnya Y. Kemudian sebenarnya di sini kita bisa pakai titik. Kalau kita pakai titik di sini berarti kita ingin memakai semua variabel sisanya dalam satu data frame ini. Dalam data frame ini berarti kan sisanya itu yang X1, X2, X3. Tapi kalau misalkan kita spesifik ingin menggunakan sebagian aja, misalkan kita pakai X1 plus X2, nah ini seperti ini. Yang X3-nya misalkan kita nggak pakai. Kemudian datanya dari sini, multiple data, kemudian kita summary-kan. Hasilnya seperti tadi, kita bisa membuat suatu model matematika untuk hasil data ini ya. Jadi dari sini kita bisa mengecek rumusnya berarti Y sama dengan, di sini intercept-nya 0,00 ditambah 0,97 ya. X1 tambah 2,0 kali X2 tambah 3,00 dikali X3. Nah, ini rumusnya seperti ini dia.
Setelah itu, jadi kalau kita ingin punya data baru, tinggal dimasukkan aja untuk melakukan prediksinya ini. Kita lihat juga confidence intervalnya tadi di sini, mana dia? Di sini belum ada. Confidence interval dari multiple model. Oke, ini confidence intervalnya ya, nggak terlalu jauh ternyata ya. Berarti udah hampir bagus sih modelnya kalau kayak gini. Kemudian dari setelah itu kita cek ininya, p-value-nya. Nah, di sini p-value-nya ini lumayan nggak signifikan yang ini, yang intercept-nya. Karena kita tahu pada saat kita membuat datanya, kita nggak membuat satu target intercept di sini. Di sini yang kita pakai adalah 1 kali X1, 2 kali X2, 3 kali X3. Kemudian pada saat kita cek di sini ternyata ini lumayan tinggi juga. Jadi kayak kalau kita hilangkan pun intercept-nya ini sebenarnya nggak masalah di sini. Dari modelnya gitu, kita nggak pakai intercept, jadi yang ini kita hilangkan nih sebenarnya nggak masalah. Kemudian kalau yang lainnya nih, p-value-nya lumayan tinggi. Nah ini kalau di sini udah ada penjelasannya ya. P-value-nya itu berapa, jadi kalau p-value-nya itu bintangnya 3, berarti dia p-value-nya lumayan tinggi di sini. Kemudian kalau misalkan dia p-value-nya antara 0,001, dia bintang 2 dan seterusnya sampai di sini satu berarti itu sebenarnya kita buang itu sebenarnya nggak masalah sih. Kemudian setelah itu kita cek R square-nya. R square-nya itu oke, kita balik ke sini dulu ya. Jadi kalau R square itu dia gunanya untuk mendeteksi apakah seberapa baik suatu model itu bisa memprediksi datanya. Misalkan jadi rumusnya adalah yang ini ya. Ups, taruh mana ya? Jadi 1 dikurang SS sum of squares-nya yang residual dibagi sum of square yang total. Jadi kalau kita bicara logikanya, sum of square residual itu kan yang total ini berarti sum of square berdasarkan perbedaannya dari min-nya ya. Misalkan kalau residual kita ingin mencari bedanya yang ini ya, yang tadi udah dijelaskan sebelumnya, sum of square residualnya itu berdasarkan perbedaan antara hasil prediksi dengan observasi yang sebenarnya. Kemudian sum of square total itu berdasarkan nilai min dari y-nya. Kalau misalkan ini ada 3 titik, mungkin min-nya ada sekitar sini kali ya. Nah ini y min-nya. Berapa selisihnya antara ini dengan ini? Itu yang sum of square totalnya. Nah, jadi kalau secara logika, jadi kalau semakin dekat prediksinya, hasil prediksi yang di sini berarti ya, prediksi di sini, mendekati dengan observasinya, berarti kan nilai yang ini semakin kecil ya. Kalau nilainya ini semakin kecil, berarti 1 dikurangi yang semakin kecil itu ya semakin besar juga, berarti semakin mendekati 1. Jadi untuk sum of square, R square ini, dia semakin bagus nilainya kalau dia semakin mendekati 1. Artinya dia sudah mampu menjelaskan hasil prediksinya itu sudah mampu menjelaskan observasinya itu. Kalau misalkan dia ternyata nih perfect banget ya, hasil observasi dengan prediksinya ngepas banget di garisnya. Berarti kan hasil prediksi kita sebenarnya sudah bagus banget ya. Berarti kan nanti kita sama square residualnya hasilnya 0. Berarti 1 dikurang 0 ya 1. Berarti kita udah dapat nilai di sini kalau di sum of square, R square ini bisa ini kan dalam persentase ya. Ini udah 100% ini. Berarti hasil prediksi kita udah hampir 100% menjelaskan terkait datanya ini, kira-kira seperti itu.
Kalau di sini multiple R square-nya kita cek ternyata 0,98. Ini udah hampir mendekati 1 ini. Berarti udah 98% ini. Kita udah bisa mendeteksi modelnya ini sudah mendeteksi kira-kira 98% lah dari datanya ini. Sedangkan kalau adjusted R square-nya itu penyesuaiannya. Jadi adjusted R square itu kayak apa ya? Karena kan di machine learning itu ada yang namanya semakin banyak variabel bisa jadi modelnya nggak terlalu bagus. Jadi kadang adjusted R square-nya itu bisa turun dia. Kayak misalkan di bawahnya kayaknya ada yang ini deh. Mana ya? Oh ternyata belum saya run semua. Oke, nggak apa, nanti di bawah ada contohnya. Yang adjusted R square-nya lebih kecil karena pada saat kita menambahkan suatu variabel baru, misalkan tadi dari apa ya? Dari sales itulah ya. Kita mencoba memprediksi sales dari iklan yang kita pakai di YouTube, Instagram, sama Facebook mungkin ya. Kita tambahkan satu lagi nih, kita coba tambahkan variabel prediksi dari newspaper, dari iklan-iklan yang kita pakai di koran-koran gitu. Ternyata dia kurang terlalu bagus hasil prediksinya kalau ditambahkan dengan yang koran. Nah, nanti adjusted R square-nya akan semakin berkurang di sini. Oke, untuk di sini adalah p-value untuk keseluruhan modelnya ini yang ternyata lumayan ini juga. Kalau misalkan kita ingin menghilangkan ya intercept-nya ini kan kita pada saat membuat datanya memang kita nggak tambahkan nilai intercept di sini ya. Nah, ini sebenarnya bisa kita hilangkan kalau di R itu ya, nilai intercept-nya ini dengan menambahkan suatu, sorry ini saya run dulu. Kalau kita yakin bahwa intercept-nya itu adalah 0, kita bisa lihat dari sini ya. Ternyata nilai p-value-nya nggak signifikan banget itu. Kita bisa pakai di sini -1. -1, jadi dia ini menandakan bahwa kita nggak usah pakai intercept deh, langsung ini aja. Langsung variabelnya aja. Jadi kita mulai dari B1, B2, B3. Nah, di sini udah hilang intercept-nya. Kayak gitu, ini triknya. Nah, hati-hati nih kalau misalkan ada korelasi yang lumayan tinggi. Misalkan di sini kita coba generate data ya. Data es krim data berdasarkan sunlight hours dan temperature. Ini sebenarnya kan variabelnya ini ya. Dia itu saling berhubungan gitu. Jadi kan semakin lama sunlight hours maksudnya tingkat kecerahannya semakin lama, cerahnya lama, berarti kan temperaturnya akan meningkat gitu. Dia kan sebenarnya saling berhubungan. Kalau kita misalkan coba apply dia ke dalam model, jadi akan ada nilai negatif nih seolah-olah kalau kalau di sini ya hasilnya yang teman-teman dapat mungkin akan berbeda ya. Kalau kita coba pakai buat satu model ini, sebentar saya pindahin dulu. Misalkan kita pakai modelnya ya, berarti kan modelnya 19 ditambah 1 dikali X1 tambah, sorry, ini kurang 0,08 X2. Ini suhu ya. Ini sunlight hours. Jadi kan agak kurang pas aja gitu di logika. Apakah benar pada saat suhunya meningkat, ternyata penjualannya semakin menurun. Padahal kan kalau kita bicara pada saat suhu yang meningkat semakin panas ya. Semakin panas itu kan berarti kita seharusnya semakin kepengen gitu makan es krim gitu. Jadi kalau yang terkait korelasi ini mungkin akan sedikit memberikan gambaran yang berbeda ya dibandingkan karena ada variabel yang berkorelasi antara sunlight hours dengan suhunya ini. Dia saling berkorelasi. Jadi dia kayak semacam ada yang minus gitu akhirnya. Nah ini hati-hati juga kayak gini. Bahkan ada yang namanya overfitting ke dalam statistik itu. Misalkan di sini kita coba buat satu variabel X dan Y ya. X-nya itu sebenarnya cuma sequence antara 0 sampai 10, jumlahnya 100. Ini Y-nya itu sebenarnya tidak terkait dengan X-nya di sini.
Kemudian kita coba apply ke model. Nah, ternyata dia tetap dari modelnya sendiri sih berusaha untuk memfitting suatu garis ke dalam datanya. Cuma kan kalau kita lihat lagi sebenarnya nggak ada hubungan dia. Kalau misalkan kita coba plot juga X dan Y-nya, dia sebenarnya kita nggak bisa dapat gambaran di sini. Kita coba buat modelnya sendiri, dia akan kurang bagus gitu. Kalau misalkan ternyata kita coba-coba membuat model statistik yang sebenarnya nggak ada hubungannya gitu. Nah, ini sebenarnya bisa kelihatan sendiri sih dari p-value-nya, bahkan dari intercept, dari beta 0 sama beta 1-nya itu p-value-nya lumayan gede. Dari R-square-nya juga rendah banget ini di sini. Dan dari f-statistics-nya ini kecil banget. Jadi f-statistic itu kan seberapa bagus modelnya kalau nggak ada prediksi X ini. Jadi variabel prediksi X-nya misalkan kita keluarkan seberapa jauh sih modelnya itu berbeda atau enggak. Ternyata ya nggak ada bedanya antara model yang dari intercept aja atau dengan model yang ada variabel X untuk prediksinya. Ternyata ya nggak ada bedanya gitu. Jadi kita bisa bilang variabel prediksinya itu sebenarnya nggak terlalu bagus gitu untuk modelnya. Dari p-value-nya juga udah jelek ini. Kira-kira seperti itu. Jadi enaknya menggunakan linear regression adalah banyak parameter-parameter yang bisa kita pakai untuk mendeteksi apakah model kita itu bagus atau enggak. Mulai dari estimate-nya, kemudian standar error-nya, kira-kira kalau misalkan ada data baru, kira-kira modelnya nanti mungkin akan bergerak, cuma bergeraknya akan nggak sejauh itu gitu. Jadi kita bisa membuat semacam simulasi lah. Kalau misalkan nanti ada data baru, kira-kira hasilnya itu nggak mungkin lebih besar dari ini atau lebih kecil dari ini. Dari p-value kita juga bisa melihat yang mana saja sih yang variabel mana aja yang berpengaruh terhadap modelnya itu. Kemudian kalau misalkan kita coba prediksi datanya, ternyata hasilnya minus. Misalkan kita coba pakai X-nya 100 ya. Padahal di sini sebenarnya nggak ada hubungan sebenarnya kan, yang pada saat kita coba generate datanya, hasilnya minus. Padahal kan ini agak kurang pas juga gitu, hasilnya kok bisa minus gitu. Jadi oke, kita balik lagi ya. Tadi kita udah bicara terkait dengan R-square. Untuk root mean square error sebenarnya hampir mirip ya. Bisa kita cek di sini. Rumusnya tuh sama yang di atas ini. Jadi ini, yang bagian atasnya ini berarti sum of square residual. Yang ini ya, root mean square error. Ini dibagi sama dengan ini ya. Yang di atasnya ini dibagi dengan jumlah datanya. Kalau ini. Nah, kalau ini kan berarti logikanya juga sebenarnya mirip ya. Semakin dia mendekati 0, berarti prediksi kita itu semakin mendekati aktualnya, berarti kan dia semakin mendekati 0 ya. Kalau semakin mendekati 0 kan berarti root mean square error-nya semakin kecil. Nah, berarti semakin kecil datanya, semakin kecil root mean square error-nya, berarti model yang kita miliki itu sebenarnya semakin bagus gitu. Jadi semakin kecil RMSE, model kita semakin bagus. Kalau R square-nya ini, karena dia pakainya 1 kurang ya, berarti yang semakin besar R square-nya, berarti model yang kita miliki semakin bagus. Nah, tadi kan kita sempat ngecek ya, di sini ada yang namanya overfitting. Kita untuk menghindari ya, di linear regression itu ada yang namanya AIC, jadi Archaic Information Criterion kalau nggak salah namanya. Jadi ini adalah cara untuk mengecek apakah model kita tuh lebih baik dengan menambahkan variabel baru atau bahkan lebih buruk apabila ada variabel baru yang ditambahkan. Kayak misalkan sini ya, kita langsung praktek aja. Di sini ada beberapa yang bisa dipakai. Yang pertama AIC. Di R itu udah ada caranya untuk mendeteksi AIC-nya berapa. Kayaknya kalau nggak salah ada deh. Oh, di sini nggak terlalu kelihatan.
Kemudian ada yang namanya adjusted R-square ya, yang di sini. Kalau misalkan kita udah menambah model, bahkan hasilnya minus dia, lebih rendah dia. Jadi kalau kita tambahkan variabel baru, dia hasilnya minus di sini. Sekarang kita coba generate data ya. Coba generate datanya. Oke, kita setting sampelnya. Train testnya. Kemudian ini kan ada 3 model ya, 1, 2, 3. Kemudian kita coba nih semua kombinasinya. Jadi pakai variabel X1 aja, atau variabel X2 aja, atau variabel X3 aja, terus sampai semua variabel kita pakai X1, X2, X3. Jadi seluruh kombinasinya kita coba ya. Oke, terus kita coba prediksi. Di sini kita pakai ngecek log likelihood-nya ya, log probability-nya. Ternyata kelihatan kalau yang model yang kelima. Model yang kelima itu berarti 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima yang bagus gitu, X1 plus X3. Padahal di sini ternyata iya yang dipakai itu cuma X1 sama X3 aja. Kelihatan dari log likelihood-nya itu ternyata yang model nomor 5 yang X1 sama X3 aja itu yang paling bagus di sini. Kita coba cek lagi nih, kita coba bikin 100 kali percobaan ya untuk mengecek log likelihood-nya yang mana yang paling bagus. Ternyata hasilnya yang paling bagus itu ternyata model nomor 7. Sedangkan model nomor 7 itu yang ini. X1, X2 plus X3. Ternyata di Y-nya sebenarnya nggak bagus. Jadi ya hati-hatilah pada saat ininya. Karena bisa jadi dia overfitting. Nah, bisa jadi kita bisa pakai sebenarnya yang namanya AIC gitu. AIC untuk mengecek selain ini ya. Log likelihood-nya ini. Kemudian, sebentar. AIC. Oke, misalkan kita pakai di sini ada yang namanya kita pakai data marketing ya. Dari package Datarium kalau misalkan belum ada bisa kalian install dulu. Terus kita upload datanya data marketing. Oh, sorry. Oh ya udah. Kemudian kita coba ini ya. Kita coba fitting dia ke dalam model. Nah, di sini saya pakai GLM. Kalau GLM tuh General Linear Model, dia pakainya tuh maximum likelihood. Jadi sebenarnya pakai General Linear Model sama Linear Model itu sebenarnya sama aja ya. GLM sama LM di atas tadi. Karena secara default itu family-nya kalau GLM, kalau kita baca ya, GLMR. Nah, di sini kalau secara default family-nya adalah Gaussian. Berarti kalau Gaussian ini dia distribusi normal. Distribusi normal itu yang tadi kita sempat bahas terkait dengan maximum likelihood estimation itu dia pakai yang distribusi normal. Kalau misalkan kita yakin hasil prediksinya tuh berupa distribusi normal ya. Ini nanti kalau misalkan kita coba pakai LM hasilnya akan sama aja karena kalau LM itu sebenarnya ada perhitungan matematisnya sih yang membuktikan kalau dia itu sama. Cuma nanti kayaknya di kesempatan selanjutnya aja. Jadi secara default bisa melakukan linear regresi menggunakan family Gaussian atau distribusi normal ini. Kemudian kita coba ini ya. Coba jalankan. Oke, di sini kita dapat skor AIC 855,3. Yang lainnya sebenarnya sama kalau kita pakai GLM ya.
Mungkin yang berbeda sedikit tadi di sini nggak ada R-square karena GLM ini kalian bisa pakai juga buat logistic regression. Tinggal nanti family-nya kita atur. Family-nya nanti yang binomial kalau nggak salah. Oke, ngelihat dari ininya, oke dari residualnya sendiri sih ternyata kurang begitu normal ya. Kalau kita bandingkan antara ini dan ini, mediannya mungkin udah mendekati 0 sedikit ya. Oke, dari AIC ini 855,3. Sedangkan kalau kita misalkan di sini ya, ternyata newspaper di sini kurang begitu bagus. Jadi marketing ini gimana kita mendeteksi sales, memprediksi sales berdasarkan iklan yang kita pakai di YouTube, Facebook, dan newspaper. Ternyata yang di sini dari p-value-nya sebenarnya udah jelek juga nih yang newspaper. Kita coba ini ya. Coba misalkan kita nggak usah pakai nih. Nggak usah pakai yang newspaper. Oke, kita lihat summary-nya ya. Ternyata kalau misalkan kita lihat summary-nya, dia AIC-nya lebih rendah gitu. Jadi kita bisa pakai GLM ini, linear model ini untuk mendeteksi AIC-nya. Jadi AIC mana sih yang bagus, jadi semakin kecil nilai AIC-nya itu semakin bagus. Kita juga bisa pakai, ini kan untuk menghindari overfitting ya, jadi kita mencari yang mana sih, kombinasi mana yang AIC-nya itu semakin rendah gitu, paling rendah lah kira-kira. Di sini 855, di sini 853. Nah, ini sebenarnya kita bisa pakai seluruh kombinasinya nih, dari sales, dari YouTube, Facebook, dan newspaper. Kita coba ini ya, kita pakai library DAC-R ini buat mencoba seluruh kombinasinya. Jadi YouTube aja, Facebook aja, newspaper aja, sampai keseluruhannya. Baru kita bikin list formulanya ya. List formulanya tadi berarti misalkan kita coba cek list formulanya apa aja. Ada YouTube aja, ada Facebook. Ini sebenarnya sama, tinggal dihilangin NA-nya. Kemudian itu YouTube, Facebook, YouTube newspaper, sampai semuanya kita pakai. Nah, di sini kita coba terapkan semuanya nih, semua modelnya. Dari formulanya kita coba sales sama YouTube aja, kemudian sales sama Facebook, seterusnya sampai sales sama YouTube, Facebook, dan newspaper. Kita cek AIC-nya, baru kita coba plot AIC-nya yang mana sih yang paling rendah. Oke, kemudian kita plot data AIC-nya. Nah, dari sini ternyata semakin kita menambahkan ini baru ya, variabel baru dari yang sebelumnya cuma satu-satu aja. Oke, terus kita coba semuanya, ternyata lebih kecil yang AIC yang YouTube plus Facebook di sini. Lebih kecil dia. Jadi sebaiknya yang newspaper-nya ini bisa kita hilangkan, kita pakai yang ini aja untuk model akhir kita. Oke, tadi udah di atas. Dari YouTube dan Facebook aja. Oke, kita lihat ternyata dari sini aja udah menjelaskan sekitar hampir 90% dari data yang kita miliki di situ. Oke, ini sama kita cek confidence intervalnya. Jadi mungkin kira-kira ya sekitar inilah nilai intercept-nya, sekitar antara 2,8 sampai 4,2. Jadi kita bisa buat nanti skenario terburuk atau skenario terjelek dari model yang kita miliki ini. Kemudian kita juga bisa pakai yang tadi ya, RSS, root mean square error-nya kita harus hitung manual. Oke, seperti itu. Hasilnya ya residual sum of square-nya segini, mean square error-nya segini, kalau root-nya segini. Ya ini udah lumayan kecil sih, udah 2 komaan. Berarti kan udah bisa dibilang model kita lumayan bagus untuk memprediksi sales hanya berdasarkan YouTube dan Facebook aja.
Oke, ini tinggal udah jam 16.50 kayaknya. Ada lagi nggak ya? Sebentar. Oke, udah. Ya, ini beberapa asumsi aja sih. Nanti kalian bisa baca agar model linear regression yang bisa kita pakai itu jadi lebih baik. Beberapa asumsi yang kita cek dulu datanya ya. Biasanya tuh di IDE-nya. Pastikan sampelnya representatif, kemudian ada linear relationship antara independen sama dependennya, kemudian kalau bisa semuanya variabelnya distribusinya normal, kalau enggak bisa kita transformasi, pastikan juga nggak ada outlier, kemudian independen variabelnya semuanya independen antara satu dengan yang lain agar tidak terjadi yang tadi itu ada permasalahan kalau misalkan ada yang ternyata variabelnya berhubungan antara suhu dan jam ini ya sunlight hours-nya, kemudian oke, there should be 5 times as many pair of data dan dependent variable. Oke. Untuk asumsi linearnya pastikan distribusi errornya itu 0. Bisa dilihat di mediannya tadi ya, atau median atau minnya yang di mana tadi? Di sini. Kalau bisa sih 0 di sini. Kalau bisa min atau mediannya. Kemudian variannya konstan, distribusi errornya normal, dan kemudian semua errornya independen. Oke, kira-kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada bisa saya kembalikan ke Mas Rahmat kali ya. Ya, terima kasih Mas Yoga. Oh, lagi di mobil. Di mobil ya. Gimana rekan-rekan ini, apa ada yang mau diikut? Ini sebenarnya yang mau ditanyakan nggak hanya sebatas tools R-nya ya, bisa nanya tentang regresinya juga Mas ya. Iya. Mungkin Saya- yang ingin ditanyakan, dasar nggak masalah karena ini juga kita sama-sama belajar gitu. Jujur saya juga masih belajar ini. Jadi ini ngebuka-buka lagi materi kuliah kemarin. Jujur terkait turunan saya juga kurang terlalu paham juga sih. Oke, silakan Mas Arief. Silakan Assalamualaikum rekan-rekan ada Mas langsung Mas open Widya. mic aja. Waduh, ini pembicara sebelumnya. Oh, enggak. Saya Silakan Mas saya Arif, silakan Mas. saya juga banyak belajar terkait dengan machine learning. Karena terus terang saya nggak begitu paham machine learning. Eh, Pertanyaannya ini mungkin sederhana aja, Mas. Boleh dijelaskan nggak terkait yang apa tadi yang trend data dan tes data tadi, Mas? Bagaimana pembagiannya atau yang ya yang lebih yang sederhana aja gitu. Tadi saya sempat lihat di atas kan. Nah, ini itu apa ya? Trend data dan tes data ya. Nah, itu eh, pembagiannya gimana Mas yang trend data sama tes data itu? Oh, Nah, yang itu aja. Nah, boleh jelaskan lebih lanjut nggak yang trend data dan tes data ini? oke, yang ini ya. Ya, terima kasih Mas ya. Di sini kan kita ambil sampel sebenarnya ya. Ngambil sampel 100 data point dari di sini kita udah punya 200 data. Kita ambil sampel dari 1 dan 200, kita ambil ininya aja sebenarnya kayak indeksnya gitu. Kalau di apa ya? Di Python ya sebenarnya sama sih. Di sini kita pakai indeksnya. Jadi ini aja. Misalkan ya, tak tak buat satu chunk baru deh. Oke. Nah, ini di IDX ini akan ada ininya. Akan ada 100 data di mana yang mana aja sih yang akan diambil, urutan data yang mana aja yang akan kita ambil untuk melakukan sampling datanya ini. Jadi di sini ada yang urutan ke-28, ini akan kita ambil jadi sebagai sampel data. Kemudian ada urutan ke-97 sampai berapa ya? Mungkin 197 kali ya. Jadi 200 ada. Jadi urutan-urutan mana aja yang akan kita sampel gitu datanya. Jadi di sini kan kalau kita lihat ya di My Data ini, pas lagi deh. Nah di sini kan ada
4 variabel ya, X1, X2, X3, dan Y. Dan di sini tuh sebenarnya ada indeks yang menunjukkan urutannya, urutan dari datanya itu. Jadi kalau misalkan ini data ke-28 berarti ke-28 ini. Yang ini akan dijadikan salah satu sampelnya sampai semua data ini kita ambil. Jadi dari my data ini kita subset ya. Subsetnya itu berdasarkan dari urutannya ini. Yang mana yang akan kita ambil. Misalkan yang ke-28, ke-97, sama ke-6, dan seterusnya masuk ke trend data. Kita subset. Sedangkan ke yang tes data kita pakai minusnya, jadi kebalikannya. Yang selain di sini kita pakai sebagai tes data. Itu aja. Jadi dari trend data sama tes data nanti punya dua data frame yang berbeda gitu. Pertanyaan selanjutnya itu berarti kan random ya? Berarti setiap kali kita nge-run si datanya itu berarti berubah-ubah terus Mas ya? Ya, berubah-ubah. IDX-nya itu. Oke, siap. Ya, harusnya sih pakai shift di sini. Oh, oke. Iya. Oke. Oke, terima Terima kasih kasih. Mas ya. Terima kasih ya. Juga kalau misalnya di R itu bisa set seed nggak sih? Ini seed. Udah itu berarti harusnya nggak random ya? Ya, Sama kalau nggak kita maksudnya? setting seed-nya sih harusnya nggak random ya, cuma kayak dari semua ini nggak tak setting seed nih. Jadi Oh mungkin iya tuh akan di sampelnya nggak ada seednya ya? Udah ada setting seed teman nggak dimasukin ya? iya. Ini harusnya di seed juga di setiap chunk. Atau biasanya aku nggak pakai ini sih, kayaknya biasanya yang ini aja. R script aja. Jadi kalau R script kan bisa kita atur tuh yang mau di-run yang mana aja. Cuma ini biar lebih gampang dibaca aja. Coba ya. Oke, IDX-nya. Terus kita coba run lagi. Ctrl ALTN. Oops. Tadi di sini 150-158 ya. Oh, ternyata beda. Apa di sini ya? Saya juga agak lupa sih. Set sheet apa ini ya? Saya juga agak lupa nih. Set sheet kayaknya. Nah, 73856. Coba kita jalanin lagi. Oh ya, beda juga. Set function itu apa enggak? Kalau nggak salah, Kalau agak kurang buka, kurang tutup 100. ini ya. 100 itu seatnya berapa? Seratus dua, 112. Oh iya. Iya, dalam kurung ternyata. Ini udah kelamaan pakai Python jadi udah lupa yang di R ini apa aja. Thank you Mas. Sama. Lupa juga yang di R. Kemarin buka-buka lagi tuh materi kuliahnya ini apa aja. Cuma emang kalau bicara linear regression sih, dia lebih enak di Python juga ada sebenarnya. SciPy kalau nggak salah ya. SciPy itu isinya sama kayak ini dia. Kalau kita ngomongin linear regression ya. Jadi kita bisa memastikan lebih yakin lah gitu model yang kita miliki itu apakah bagus atau enggak berdasarkan ya dari p-value-nya, kemudian dari residualnya kita bisa cek dari standar error-nya, kemudian R-square, adjusted R-square-nya, statistiknya sampai dengan p-value akhirnya itu berapa. Terus sih enaknya linear regression ya, lebih pasti gitu. Oke. Nambah dikit Cak, Ega apa namanya nanya nih terkait dengan reporting ini ya. Itu kalau misalnya kita pendekatannya bukan machine learning, yang dilihat apanya ya? Kan kalau misalnya machine learning kita lihat R-square-nya gitu misalnya. Berarti yang cari yang paling bagus prediksinya.
Tapi kalau misalnya, kalau saya ingat saya sih waktu pas skripsi itu kan ngelihat apa namanya, pengaruh variabel kan ya ke I-nya itu yang dilihat yang mananya ya. Kalau saya tahu saya yang dilihat estimate-nya ini sih. Jadi semakin besar estimate-nya ini semakin ini dia. Kayak misalkan ini loh, kayak mana ya tadi. Saya juga agak lupa. Mana ya? Contoh aja deh salah satu. Ini aja ya. Jadi kalau lihat mana yang lebih kuat atau enggaknya sih, kalau sepemahaman saya bisa dilihat dari estimate-nya ini sih. Jadi anggapannya kan misalkan ini misalkan kita bicara rupiah ya. Ini berapa rupiah yang kita keluarkan untuk iklan YouTube, berapa rupiah yang kita keluarkan untuk Facebook dan newspaper. Jadi kan kalau bisa kita lihat formulanya kan 0,04 ya, sama 0,18 ini untuk YouTube, ya ini untuk Facebook. Nah, berarti kan kalau misalkan kita menginvestasikan uang yang sama, misalkan kita investasinya Rp1.000 lah ya, ke YouTube sama Rp1.000 ke Facebook. Kalau kita masukkan ke sini, sales-nya kita akan meningkat sebesar 40. Yang di sini kita akan meningkat sebesar 180. Nah, dari sini kan kelihatan kalau misalkan kalau ini semakin gede, berarti dia semakin berpengaruh ke ininya, ke modelnya. Berarti kita misalkan ada 1.000 nih, uang 1.000 kalau misalkan kita investasikan ke YouTube cuma 40 nih return ke salesnya. Sedangkan kalau kita investasikan ke Facebook, dia bisa mendapatkan return salesnya sebesar 180. Jadi jelas yang ini lebih berpengaruh ke dalam modelnya dibandingkan dengan si YouTube ini. Jadi kalau kita membuat satu pengambilan keputusan dengan uang yang sama, ya sebaiknya sih kita investasikan ke Facebook aja. Cuma kan nggak bisa seperti itu juga, perlu ada analisis lanjutan lagi di mana bisa jadi nanti ada maksimalnya nih. Karena kan bisa jadi seberapapun iklan yang kita gelontorkan untuk di Facebook misalkan, ya bisa jadi akan ada suatu saat di mana dia nilainya stagnan gitu. Jadi udah bukan linear lagi, tapi kayak apa ya? Ini apa ya deh ininya distribusinya ini. Kalau nanti tinggal diatur aja di family-nya itu distribusinya ini apa. Kalau kita bicara linear regression berarti ini kita anggap distribusinya normal. Cuma kalau nanti udah kayak gini, ini aku agak lupa. Nah ini beda lagi nih. Jadi untuk sementara sampai dengan batas tertentu nanti kita lebih baik ya invest ke Facebook aja dibandingkan ke YouTube gitu. Kalau misalkan dananya terbatas ya, cuma kan lebih baik ya menjangkau semua ini sih. Cuma kalau kita bicara soal newspaper ini udah 0,001 ya, kalau misalkan ada pengurangan anggaran ya udah nggak apa-apa, kita nggak usah aja ngiklanin di koran gitu. Kita fokus ke YouTube sama Facebook aja. Jadi ini sih yang intercept-nya ini yang berpengaruh nantinya. Gimana Dek? Ada perbaikan nggak? Tes? Putus ya? Aman Mas, nggak tahu perbedaannya aja. Iya, jadi dari ininya sih kelihatan dari intercept-nya ini. Kita perlu kemana. Oke, tak bilang di awal tadi ya sebenarnya linear regression ini masih bagus banget untuk membuat keputusan manajemen karena bisa kelihatan semua di sini. Oke, terima kasih Mas Ade. Gimana Mas Ahmad? Ini masih ngasih kesempatan pertanyaan gimana Mas? Udah lebih 5 menit. Mungkin ada satu pertanyaan teman-teman, kalau ada yang mau bisa satu pertanyaan terakhir. Silakan. Sembari menunggu ya, menginformasikan kita minggu depan masih akan berlanjut nih kelas data R ini, temanya tentang klasifikasi. Jadi analisisnya lebih ke arah analisis klasifikasi nanti.
pengajarnya insya Allah Mas Arif Isma ya. Nah, jadi tetap semangat mengikuti dari minggu ke minggu. Semoga teman-teman bisa apa ya, stay tune terus lah. Ada kesempatan waktu maupun kesehatan untuk mengikuti kelas. Baik teman-teman, gimana? Ada yang ingin disampaikan ke Mas Yoga? Ada pertanyaan? Oke, kayaknya belum. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung aja. Ya, kita akan memaksimalkan itu Mas ya, grupnya saya, grup WhatsApp maupun di Discord ya. Kalau emang tiba-tiba terbesit pertanyaan nanti bisa disampaikan di grup aja. Untuk hari ini sudah cukup Mas, ada yang ingin disampaikan terakhir Mas Yoga? Ada yang kelewat mungkin? Atau sudah? Udah sih kayaknya. Jadi ya kira-kira itulah terkait regresi linear ya. Jadi walaupun sederhana, toolsnya ini sebenarnya punya manfaat yang lumayan banyak sih. Dan sampai sekarang masih sering dipakai gitu aja. Baik Mas Yoga, kita nggak perlu ya. Tadi yang gambar pertama slide presentasi Mas Yoga kan nampak ya. Kita mikir jauh-jauh, algoritmanya ribet-ribet, ternyata cukup dengan linear regresi sudah menjawab kebutuhan. Ya harapannya nanti bisa membandingkan lah ya dengan beberapa algoritma yang ada dari kelas R ini. Teman-teman tahu nih mau cukup pakai analisis yang mana yang sekiranya dibutuhkan untuk tujuan yang ingin dicapai gitu. Baik, dari saya ya sudah cukup nih sebagai penutup untuk pekan ini ya, kelas pekan ini hari Kamis. Semoga bisa membawa manfaat bagi kita semua, terutama bagi Mas Yoga nih Mas. Terima kasih atas kesediaannya Mas ya untuk saling berbagi Mas ya. Semoga juga membawa amal buat Mas Yoga sendiri. Baik, kalau tidak ada yang ingin disampaikan, saya akhiri Mas. Terima kasih Mas Yoga. Sampai ketemu nanti di lain kesempatan Mas, di kelas-kelas berikutnya Mas ya. Terima kasih juga untuk kesediaan teman-teman yang mengikuti kelas ini. Sampai ketemu lagi minggu depan, insya Allah. Oke. Sampai ketemu lagi. Siap. Bisa dimatiin Mas Ade. Mas Ade mendadak kebelet kayaknya ini, tiba-tiba hilang. Ya silahkan kalau yang ingin live. Ya silakan kalau ingin live teman-teman.